Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnending Zikrona, nomor absen 14 dari 11 MIPA 1 SMAN 94 Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita akan membahas tentang darahnya dulu nih. Apa sih darah? Darah merupakan jaringan pengikat berwujud cair yang terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah. Darah berperan sebagai komponen utama dalam sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Darah mempunyai pH 7,35 sampai 7,45 dan bersifat isotonik pada larutan NaCl atau natrium klorida. Berat darah di dalam tubuh seseorang adalah sekitar 8% dari berat tubuh normalnya. Apa sih fungsi darah? Fungsi darah itu 1. Mentransportasikan material-material penting ke seluruh tubuh. Misalnya, nutrisi organik dan anorganik, serta gas yaitu seperti oksigen. Yang kedua, mentransportasikan produk-produk sampah keluar dari sel dan dilepaskan atau dikeluarkan keluar, yaitu ke lingkungan luar. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar endorfin ke sel-sel atau jaringan yang menjadi targetnya. Yang keempat, mengangkut molekul-molekul yang bersifat buffer untuk menjaga pH darah. 5. Mengangkut enzim dari sel-sel sekretori ke berbagai sel tubuh lainnya. 6. Mempertahankan suhu tubuh dengan cara mentransportasikan panas dari bagian dalam tubuh ke permukaan tubuh atau sebaliknya. 7. Mentransportasikan antibodi menuju tempat terjadinya infeksi untuk dinetralkan. Apa aja sih komponen-komponen dalam darah? Darah tersusun atas 2 komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Nah, berikut ini adalah komponen darah pada manusia. Plasma sebanyak 55%, leukosit dan trombosit sebanyak kurang dari 1%, eritrosit sebanyak 45%. Sel-sel darah. Sel darah adalah sel yang hidup dan merupakan bagian yang padat. Terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Satu, sel darah merah atau disebut juga eritrosit, berfungsi untuk mentransformasikan oksigen ke seluruh sel tubuh. Kemampuan mengikat oksigen dan karbon dioksida oleh sel darah merah adalah karena adanya hemoglobin. Yang kedua, yaitu sel darah putih atau leukosit, berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Apa aja sih kemampuannya? Kemampuan dari sel darah putih yaitu menembuskan kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau diapedesis. Yang kedua, memakan kuman penyakit atau fagositosis. Yang ketiga, mengangkut lemak. Sel darah putih juga punya tipe-tipenya loh, seperti 1. Eosinofil, basofil, trombosit, neutrofil, dan limfosit. Seperti pada gambar ini. Yang ketiga, ada keping darah atau trombosit. Trombosit mempunyai peran penting di dalam penghentian pendarahan di saat tubuh terluka. Trombosit berbentuk tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Nah, kita akan membahas plasma darah dari komponen darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang berupa cairan, mengisi sekitar 55% dari volume darah. Fungsi utama plasma darah yaitu mengatur keseimbangan osmosis darah di dalam tubuh. Plasma darah mengandung protein-protein penting, yaitu fibrinogen, berfungsi dalam pembekuan darah, globulin berperan dalam pertahanan tubuh, albumin berperan membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis darah, dan juga ada lipoprotein. Proses pembekuan darah. Jika pembuluh darah terluka, darah akan keluar. Tubuh mempunyai cara membekukan darah yang keluar secara bertahap sehingga peredaran darah pun akan terhenti. Mekanisme pembekuan darah.
Ketika cairan darah keluar melalui pembuluh darah yang pecah, maka trombosit akan pecah. Trombosit akan menghasilkan enzim tromboplastin atau trombokinase dan bercampur dengan plasma darah. Pada plasma darah terdapat protrombin dan fibrinogen. Enzim tromboplastin akan mengaktifkan protombin menjadi trombin. Pada proses pengaktifan ini juga melibatkan ion kalsium Ca2+, vitamin K, dan faktor lainnya. Trombin berperan sebagai enzim yang dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin merupakan serat-serat yang akan menganyam permukaan luka agar pendarahan terhenti. Organ pada sistem peredaran darah. Organ pada sistem peredaran darah yaitu yang pertama ada jantung. Nah, ini bagian-bagian jantung, kalian bisa lihat sendiri. Jantung merupakan alat pemompa darah sekaligus pusat dari sistem sirkulasi tubuh. Jantung sebagai organ utama dalam sistem sirkulasi yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letak dan lapisan jantung. Jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri, terbungkus oleh suatu kantung yang disebut perikardium. Lapisan tengah jantung berupa otot jantung yang tebal, disebut miokardium. Miokardium bertanggung jawab terhadap denyut jantung, sedangkan endokardium yang tersusun atas jaringan endotelium dengan jaringan ikat tipis yang melapisi ruang dan katup-katup jantung. Endokardium adalah bagian terdalam dari si jantung. Ruang dan katup jantung. Jantung itu terdiri atas 4 rongga atau ruang, yaitu 2 ruang di bagian atas disebut serambi kiri atau atrium sinister sebutannya, dan serambi kanan atau atrium detrax. 2 ruang di sebelah bawah disebut bilik kiri dan juga bilik kanan. Bilik kiri disebut juga sebagai ventricle sinister dan bilik kanan disebut ventricle dexter. Pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung meliputi pembuluh darah yang menuju jantung dan pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung ada 2, yaitu aorta atau arteri utama dan arteri pulmonalis. Pembuluh darah yang menuju jantung ada 3, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Saraf jantung. Pada otot jantung terdapat suatu sistem perambatan rangsang yang tidak dipengaruhi oleh rangsang dari sistem saraf. Sistem saraf pada otot jantung tersebut antara lain nodus SA atau disebut juga nodus sinoatrial node, terus nodus AP atau atrioventricular node, dan berkas His. Nodus SA terletak pada atrium kanan. Nodus ini memulai setiap denyut jantung sekitar 100 kali per menit sehingga disebut pacemaker. Denyut yang berasal dari nodus SA merambat menuju atrium kiri mengakibatkan kedua atrium berkontraksi. Rangsangan terus merambat ke nodus AP, kemudian menjalar melalui berkas His dan membuat kedua ventrikel berkontraksi. Perhatikan pada gambar di sampingnya. Tekanan darah. Tekanan darah merupakan hasil dari gerakan jantung yang memompa darah. Tekanan darah seseorang berpengaruh pada denyut nadinya. Keadaan saat otot jantung berkontraksi disebut sistol. Sistol terdiri atas 2, yaitu sistol atrium dan sistol ventrikel. Adapun keadaan ketika otot jantung berelaksasi disebut diastol. Diastol pun terdiri dari 2 juga, yaitu diastol atrium dan diastol ventrikel. 1 kali denyut jantung terdiri atas 1 sistol dan 1 diastol. Inilah yang disebut dengan siklus kardiak. Secara berturut-turut, siklus kardiak dimulai dari sistol atrium, sistol ventrikel, diastol ventrikel, kemudian diastol atrium. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah. Apa sih fungsi dari si pembuluh darah?
Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan begitu juga sebaliknya. Pembuluh darah meliputi 1. Ada arteri. Arteri yaitu pembuluh darah berbentuk tabung yang membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal dan juga elastis. Yang kedua, ada vena atau pembuluh balik. Vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Semua vena, kecuali vena pulmonalis, membawa darah yang miskin oksigen. Vena berperan sebagai penampung darah yang berasal dari kapiler. Dinding vena pun lebih tipis daripada si arteri. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler yaitu pembuluh darah yang sangat kecil yang membawa darah dari arteriol ke venula. Proses peredaran darah. Peredaran darah pada manusia membentuk suatu peredaran tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di mana darah hanya beredar dari jantung ke pembuluh darah, kemudian balik lagi ke jantung. Peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan ada juga peredaran darah besar. 1. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil diawali ketika darah yang mengandung CO2 di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Pada paru-paru terjadi difusi gas yang akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 ketika keluar dari paru-parunya. Darah ini selanjutnya dialirkan lagi oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Lebih ringkasnya ditulis menjadi dari jantung pada bagian bilik kanan ke pembuluh nadi paru-paru, ke paru-paru, lalu ke pembuluh balik paru-paru, dan akhirnya ke jantung pada bagian serambi kiri. Yang kedua ada pembuluh darah besar. Sistem peredaran darah besar atau sistemik dimulai ketika darah yang mengandung oksigen atau O2 dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen atau mengandung CO2 atau mengandung karbon dioksida akan dikembalikan oleh serambi kanan. Hal ini dilakukan oleh vena cava inferior atau tubuh bagian bawah dan vena cava superior yaitu tubuh bagian atas. Lebih singkatnya ditulis menjadi dari jantung pada bagian bilik kiri atau aorta ke pembuluh nadi, lalu ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik, dan akhirnya ke jantung atau serambi kanan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam pembahasan dan ada pengucapan kata yang salah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Siapa tahu berguna juga buat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.